Tuan Guru, benar unsur pengurus BKM dan semua kita jemaah sholat isya, sholat tarawih, rahimakumullah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah di atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua hingga sampai saat ini tepatnya malam ke-21 Ramadan. Kita masih diberikan Allah kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa pada siangnya dan melanjutkan berbagai macam rangkaian ibadah pada waktu malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat kiranya membawa barokah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat disertai dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, semoga kiranya kita termasuk dan tergolong kepada umat yang insyaAllah memperoleh syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kekuatan hadisnya dhaif, tapi paling tidak bisa kita jadikan barometer bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 episode, ya, yang antara satu episode dengan episode lainnya terus berkesinambungan. Dikatakan bahwa 1 sampai 10 Ramadan Allah melimpahkan karunia rahmatnya. Kemudian 11 sampai 20 Ramadan Allah meluaskan ampunannya. Dan 21 sampai akhir Ramadan Iskum minan nar. Ini yang dimaksud, orang-orang akan terlepas dari azab api neraka. Tapi apakah orang yang hidup di bulan Ramadan ini, apakah orang yang hidup di bulan Ramadan ini bakal semua terlepas dari siksa neraka? Tentu jawabnya tidak. Tak semua, Pak. Lalu kalau begitu siapa? Tentunya orang-orang yang diberikan Allah kemenangan. Maka jangan heran Ramadan tetap kita tahu bahwa tidak sama babak penyisihan dengan babak semifinal dan tidak juga sama seperti babak final. Di kalau orang sudah sampai ke malam 21 ini finalis. Tapi bisa jadi finalis-finalis ini pun bertumbangan juga ini. Ya, ada yang besok malam 22 tumbang, malam 23 tumbang, tinggal besok malam terakhir. Dan siapa kelak yang akan mendapatkan kelepasan dan terbebas dari siksa neraka? Tentunya orang-orang yang menang. Siapa orang-orang yang menang ini? Disebutkan Allah dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha itu adalah isim tabdil, menunjukkan monang di atas monang. Begitu kira-kira maknakan. Ada sekedar monang, ada kira-kira lebih monang. Siapa yang lebih monang ini? Orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Nah, siapa orang-orang yang mensucikan diri ini? Termasuk orang yang mensucikan dirinya tentunya lewat, itulah yang dikatakan astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa min kulli maksiatin zahiran wa batinan saghiran aw kabiran. Kenapa? Karena kita ni selagi masih berpangkat manusia, kecuali malam ini sudah ada nama pangkat malaikat. Tapi kalau selagi masih berpangkat manusia, kita ini masih dilumuri dengan yang namanya kotoran, maka kita disuruh mensucikan. Tentunya tak henti-hentinya berharap dengan pengampunan Allah. Namun di samping itu juga, yakni kembali kepada fitrah. Makna kesucian itu di samping memohonkan ampun, yakni kembali kepada fitrah. Fitrah ni apa? Maka fitrah ni sebenarnya maknanya Islam. Maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang dilahirkan mereka dalam keadaan Islam. Makna fitrah itu Islam. Jadi orang-orang yang ingin selamat dari siksa azab neraka, kembali dia kepada keislaman. Apa itu? Hidup dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Kenapa ada orang hidupnya Islam, beraktivitas Islam, KTP-nya Islam, begitu mati kata.
mati fasik, mati sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena kematian ini dirahasiakan, hanya Allah yang tahu. Manusia tak tahu kapan dia mati, di bumi mana dikuburkan, dan sebab apa kematiannya. Mana kawan tahanan yang seorang mengkata mati, aduh, mati maksiat begitu, mati dalam keadaan fasik. Maka Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Siapa orang yang memelihara keislamannya? Yang pertama, orang-orang yang senantiasa berada dalam konsep ihsan. Ihsan ni apa? Orang yang maksudnya meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Kalau dalam konteks rukun agama, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu diartikan kalau kamu ibadah seolah-olah kamu melihat Tuhanmu, dan kalau kamu tak mampu melihat Tuhanmu, yakinlah kalau Allah melihatmu. Jadi orang-orang yang ihsan ini senantiasa meyakini dan menyadari bahawa dia sedang berada dalam pengawasan Allah, baik zahir ataupun batin. Dia orang Islam itu sadar dia dengan pengawasan Allah. Sadar dia kalau kita sedang diintai oleh Allah, bahkan diintai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi makhluk yang Allah suruh mengikuti kita ke manapun. Hati-hati juga dia. Makanya waspadalah dengan dua malaikat yang selalu mengikuti kita ke manapun. Yang pertama malaikat kiramang katibin, tukang catat kanan kiri. Hari ini bapak ibu sedang dicatat dan langsung online ke lahir mahfuz. Tak ada leletnya, jaringan Allah Ta'ala tak ada leletnya, langsung tersambung ke lahir mahfuz. Ya, tak ada leletnya. Jadi orang sebelum menemukan apa ini sekarang yang video call, sebelum teknologi menemukan yang namanya WiFi, Allah telah lebih membuat dulu jaringan seluler. Jauh sebelumnya tingkat modern sudah diciptakan Allah. Itulah malaikat kiramang katib. Makanya mal kita langsung tercatat. Asal dicatat malaikat rakib, tercatat di lauhul mahfuz. Dicatat malaikat atid, tercatat di lauhul mahfuz. Mudah-mudahan nama catat si rakib saja. Takut awak siatin lebih banyak. Itu baru putus. Begitu ditonton dan besok lahir mahfuz tu tengok lembaran hitam tu. Ya, jadi mudah-mudahan kita waspada dengan itu. Kalau yakin kita kepada malaikat ada mencatat kebaikan, mencatat keburukan amalnya. Kemudian malaikat Israel. Ini malaikat Israel ini pun kemana kita pergi ikut. Kemana pun kita pergi ikut. Kalau begitu banyak malaikat Israel, banyaklah. Banyaklah. Berapa? Tak tahu bulan. Karena malaikat itu tak dapat kita hitung banyaknya. Yang mana kita pahami saking dan banyaknya malaikat, tapi Allah masih bisa berikan tempat. Wah, kita juga kadang-kadang anak banyak sudah susah berikan tempat di mana ke tempatkan ini. Ya kan? Kalau Allah tak ada masalah sama dia. Banyak makhluknya bisa diberi Allah tempat. Maka belum ada yang tak gusuk pada dari dunia. Kalau pun ada yang tak gusuk, kalau dah masuknya memang ada digusuk. Habis itu orang dah mati, pindah. Nanggamang-ngamang awak tapak perempuan nanti supaya dapat pak mendaftar perempuan. Mereka takut tak dapat kawin dapat perempuan, didaftarkan duluan sebelum padat. Tapi begitu pasti dijamin Allah itu semua ya. Jangan khawatir. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi mereka yang mempertahankan keislamannya itu sehingga dia nanti mati dalam keadaan Islam. Di samping dia Islam, dia juga senantiasa suka mencari jalan selamat, menuju. Itu yang dimaksud siratal mustaqim. Di dalam salat kita meminta itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami. Bahkan tahun nak pula kita seorang-seorang. Itulah hebatnya Islam itu. Walaupun kita sendiri salat, tak pernah kita tukar ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Pernah? Tidak. Tetap juga walaupun sendiri salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus ke jalan yang istiqamah. Mengapa kami? Karena tak anda aku saja dan selamat. Aku berharap sanak keluargaku, sahabatku juga berada dalam keselamatan. Biasanya siapa yang selamat hidup, selamat mati. Siapa orang yang selamat? Muraqabah, orang yang berhati-hati. Maka hidup ini penting berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, tidak ubahnya seperti berjalan di mana jalan itu dan banyak durinya.
Kalau banyak awak berjalan di malam hari di kolam gulita, banyak pula di jalan Tuduri, ada pula orang nyulah bako. Apa yang dilakukan? Mungkinkah sompoh kita dalam berjalan ni? Oh, nak pilih bunuh pilih. Dimanfaatkanlah mata untuk memandang ada tidak ulah bako. Selama dia membako ada pula 2,000. Hati-hatilah kita berjalan. Itulah umpama orang yang muraqabah, orang yang ingin selamat. Jadi kalau kita menyadari dunia ini pun banyak duri, banyak juga ulah bakonya. Di dunia ini pun banyak ulah bako. Ulah bako, ulah sawah. Ya. Berhati-hati kita dalam hidup. Ya. Berhati-hati. Jadi supaya apa? Supaya kita ni dapat menundukkan hawa nafsu. Inilah orang yang Islam, ketika dia mampu menundukkan hawa nafsu, maka dikatakan balaman aslama wajhahu lillah, maka hendaklah wajahmu. Makna wajah itu apa? Berbuat kebaikan. Balaman aslama, maka barang siapa saja yang ingin selamat, wajhahu lillah, tentunya wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia senantiasa menebar kebaikan, menebar hal yang bermanfaat, sehingga dia menjadi manusia yang paling sempurna. Makna kesempurnaan bukan tidak ada persoalan dan kesalahannya, tapi hidupnya lebih banyak bermanfaat dan hidupnya penuh dengan nilai-nilai kebaikan dibandingkan keburukan. Jadi makanya hendaklah kita hati-hati dalam hidup ni, termasuk hati-hati kita berkonvoh. Bercakap ni kan hati-hati. Jadi berjalan pun awak hati-hati. Kalau orang tua kita dulu, ibu, bapa, tak ada dulu kalau orang tu pakai hadis. Tapi dengan istilah ada sumbang pacakap, ya, ada sumbang pajalan, ada sumbang panengok, segala macam. Jangan ada sumbang. Sampai-sampai dulu orang tua mendidik kau jangan duduk dibuka pintu bergorek-bergorek. Cuma alasan orang tu lain, nanti tak dapat jodoh kau ke situ pula, padahal tak ada hubungan. Jangan kau tunjukkan bonang, itu maksud orang tua kita dulu. Kalaupun kau merasa bangga dan tak beribadah, tapi jangan pada kau perlihatkan kepada orang engkau yang berhak kepada perintah Allah. Sampai begitu kita ditata, diatur dengan konsep adab. Makanya dalam hadis al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka orang yang Islam itu adalah orang yang pandai menjaga akhlaknya,